Biasanya kalau tahlil di Pekanbaru sehari habis berapa ekor? Kambing ya, 1 ekor kan? Itu 1 ekor cukup 3 malam pas semalam itu? Hah? Semalam. Ini onta 100 ekor. Berarti artinya seandainya tahlilan ngasih makan 200 hari gak apa-apa, berdasarkan hadis ini bermanfaat. Ini orang yang bilang bid'ah, katanya dokter, entah dokter bidang apa itu. Gak ngerti hadis, mungkin itu insinyur pertanian, insinyur pertukangan kayu ya. Insinyurnya gak jelas itu. Artinya tradisi kenduri untuk orang meninggal ini ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Sedekah untuk orang mati hukumnya sunnah juga, sama-sama sunnah. Tradisi masyarakat kita, apakah itu masyarakat Melayu, masyarakat Minang, masyarakat Jawa, kalau ada orang meninggal biasanya kan ada takziah, ada tahlil, lalu ada makan-makan ya. Biasanya berapa hari kalau Pekanbaru? 3 hari. Oh, cuma 3 hari aja. Sebagian daerah ada yang 7 hari, sebagian daerah ada yang 9 hari. Seandainya 100 hari pun nggak apa-apa, bagus. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang bilang nggak ada itu entah belajar di mana dulu itu. Katanya dokter kok nggak tahu itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Al-As, Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, "Kana Al-As bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan harami ata badanatin." As bin Wa'il ayahnya sahabat Amr bernazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Kemudian belum sempat menunaikan nazarnya meninggal. Akhirnya apa? Anaknya yang tertua, Fanahara Hisham bin Al-As hawahu khamsan wa khamsina badana. Lalu abang Hisham bin Al-As ini menyembelih bagiannya, menunaikan nazar bapaknya menyembelih 55 ekor unta. Nazarnya berapa? 100. Kalau disembelih 55 berarti kurang berapa? 45. Lalu kata Amr bin As, fasa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya sama Rasulullah, gimana Rasulullah? Kalau sisa nazar bapak saya yang 45 saya sembelih 45 ekor unta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, amma abuka law kana aqarra bit tauhid fahajjata anhu au at'amta au tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Ayah kamu, seandainya ayah kamu mengakui tauhid, karena ayahnya meninggal masa jahiliyah masih musyrik. Seandainya ayah kamu ini mengakui tauhid, lalu kamu berhaji untuk ayahmu, atau kamu sedekah untuk ayah kamu, atau kamu memberi makan untuk ayah kamu pahalanya, itu manfaat pada dia. Yang ditanyakan menyembelih 100 ekor unta. Nah, seandainya yang disedekahkan nyembelih 100 ekor unta, itu orang mukmin, orang bertauhid, manfaat. Kira-kira ya, kalau kita nyembelih 100 ekor unta, itu untuk memakannya perlu berapa malam makannya itu untuk acara tahlil? Biasanya kalau tahlil di Pekanbaru sehari habis berapa ekor? Kambing ya, 1 ekor kan? Itu 1 ekor cukup 3 malam pas semalam itu? Hah? Semalam. Ini onta 100 ekor. Berarti artinya seandainya tahlilan ngasih makan 200 hari gak apa-apa, berdasarkan hadis ini bermanfaat.
Ini orang yang bilang bid'ah, katanya dokter, entah dokter bidang apa itu. Nggak ngerti hadis, mungkin itu insinyur pertanian, insinyur pertukangan kayu ya. Insinyurnya nggak jelas itu. Artinya tradisi kenduri untuk orang meninggal ini ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengerjakan? Rasulullah mengerjakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak merasa cemburu pada seseorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rasa cemburu aku kepada Ibu Khadijah. Jadi kata Aisyah, saya ini paling cemburu sama Ibu Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku gak pernah melihatnya. Karena ketika di Mekah, Aisyah masih anak-anak, belum menikah dengan Rasulullah. Khadijah meninggal. Setelah hijrah ke Madinah, baru Aisyah menikah. Kan gak pernah jumpa berarti dengan Khadijah. Tapi mengapa cemburu? Kata Aisyah, walakinnahu kana yuksiru zikraha. Tapi Rasulullah selalu mengenangnya, selalu banyak menyebut-nyebut Aisyah, menyebut-nyebut Siti Khadijah. Nah, berdasarkan hadis ini, mengenang orang yang sudah meninggal itu disunnahkan. Makanya kita kakek meninggal, dapat berapa bulan acara lagi mengenang. Haul apa? Rasulullah mengenang. Apakah cuma mengenang? Bukan hanya itu, tapi apa? Wa rubbama dzabaha syatan. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing. Fayuqatti'uha a'dha'an, lalu beliau potong-potong. Setelah dipotong-potong, tsumma yab'atsuha 'ala shada'iqi Khadijah. Lalu beliau kirim pada kawan-kawannya Ibu Khadijah. Rasulullah gak ngundang ke rumahnya. Wong disebut aja istrinya cemburu. Gimana kalau disuruh masak? Masak ya, ini haulnya Ibu Khadijah. Gimana kira-kira? Rasulullah ini kan lembut kan? Makanya Rasulullah ini potong-potong sendiri, kirim-kirim sendiri. Gak nyuruh istrinya. Wong gak disuruh sudah cemburunya berat. Artinya apa? Sedekah karena mengenang orang yang meninggal sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini biasanya Wahabi yang begini ini sebenarnya bukan sunnah gak sunnah, tapi bakhil aja sebenarnya. Pelit. Jadi pelit dibungkus dengan bid'ah. Bid'ah tuh bid'ah, padahal bakhil aja. Lalu dibilang gak ada dalil. Minta berapa dalilnya? Banyak kalau mau dalil itu. Makanya biasanya kebanyakan masyarakat itu sedekah makanan 7 hari. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad dari Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an wa kanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari. Karena ujian alam kubur itu 7 hari, maka generasi salaf, para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Jadi sejak masa sahabat sudah ada sedekah makan 7 hari. Artinya apa? Sedekah makan untuk orang meninggal itu hukumnya sunnah dan pahalanya sampai. Berapa malam? 3 malam silahkan, 7 malam silahkan, 100 malam nggak apa-apa. Biasanya yang dipersoalkan sama orang ini, sama orang bakhil, itulah gara-gara bikin tahlil, bikin sedekah sampai hutang sama orang. Loh, dia walaupun hutang bayar sendiri, gak minta sama kamu bayar, memang ngapain? Kita ini hutang udah biasa kan ya. Kadang anak daftar mondok hutang, anak daftar kuliah hutang, kemudian apa lagi? Anak melahirkan hutang, kemudian menikahkan anak hutang, betul?
Nah, sekarang ini ada umroh yang hutang itu, ada. Pokoknya berangkat dulu, baru setelah pulang bayar itu. Udah biasa begitu. Cuma yang dipersoalkan sedekah untuk orang tua, yang lain nggak dipersoalkan. Memang mereka ini nggak suka sama orang mati itu, memusuhi hutang. Dan hutang ini kalau niatnya membayar dapat pahala. Makanya di dalam kitab hadis ada babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab pahala orang yang berhutang dan niat melunasi. Sebagian sahabat seperti Siti Aisyah, kemudian Abdullah bin Ja'far dan beberapa sahabat lain, kalau gak punya hutang tuh sumpek. Kalau gak punya hutang, menyuruh pembantunya cari hutang yang banyak. Akhirnya orang-orang, lah kenapa cari hutang? Kata beliau, saya takut kalau gak punya hutang, takut gak ditolong oleh Allah. Kok bisa? Rasulullah SAW pernah bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang pada orang lalu dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Makanya sebagian sahabat kalau gak punya hutang tuh susah, takut gak ditolong. Cuma hadis ini jangan disebarkan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya suruh cari hutangan terus. Beli laba yang ini. Gak punya uang mah cari hutangan, ditolong loh oleh Allah. Kok gitu? Itu kata Pak Ustadz, itu ada hadisnya. Sahih lagi hadisnya. Saya kira itu ya.